Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pondok Sanad Podcast. Alhamdulillah di pertemuan kali ini kita sudah kehadiran Ustadz Dr. Ar-Razi Hashim MPhil. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa, bagi antum yang ingin mendapatkan ini, notebook handmade dari cat air yang diprint dengan gambar Masjid Ba'alawi dari Tarim dengan tulisan Ya Tarim wa Ahlaha. Nah, ini caranya untuk dapetin ini, langsung aja follow di Instagramnya Pondok Sanad. Di situ ada informasi lengkapnya. Setiap minggunya kita bagikan 3 buah notebook ini, ya, notebook untuk mencatat. Nah, insya Allah kalau kita dengan mencatat lebih cepat nempel, lebih lama nempelnya pelajaran-pelajaran yang dicatat, insya Allah. Oke, baik. Ustadz, jadi beberapa waktu lalu Ana sering melihat video-video antum di YouTube. Ada satu video waktu itu kajian subuh. Ana lupa waktu itu di masjid mana. Nah, di ceramah itu antum bilang bahwa perbedaan utama antara munafik dengan mukmin adalah berjamaah di subuh hari. Ya. Nah, ini banyak orang termasuk saya gitu mungkin nggak sadar akan hal ini gitu. Yeah. Cuman sebelum masuk ke kenapa, mungkin antum bisa jelaskan apa itu munafik, sifat munafik ini. Cuman terkadang Anas suka bingung juga antara sifat atau sikap, karena ini munafik ini penyakit hati tapi terlihat di kegiatan orang, di perbuatannya terlihat antara sifat atau sikap gitu. Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Teman-teman Pondok Sanad dimulakan Allah. Ketika kita membaca munafik, kata munafik itu dari kata nafaqa, yaitu wazannya fa'ala. Nafaqa itu mirip dengan nafaqa, infak, anfaqa, yunfiku, infak. Infak artinya membelanjakan, mengeluarkan. Tapi ketika dikasih wazan fa'ala, maka dia berarti ikhraj ma laysa fi batinihi, mengeluarkan, menampakkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang di dalam hatinya. Jadi hatinya menampilkan saleh, tapi dalam kolbunya tidak ada kesolehan itu. Kepalanya ruku, tapi hatinya tidak ruku. Kepalanya sujud, tapi jiwanya tidak sujud. Nah, maka orang-orang seperti ini disebut dengan munafik. Secara harfiah. Jadi setiap aktivitas yang berbeda dengan lahir dan batinnya, artinya batinnya sebenarnya busuk, tapi yang ditampilkan baik, maka disebut munafik. Dan tidak ada kita yang selamat dari itu. Jadi ketika tadi Habib mengatakan, saya khawatir, betul, saya juga khawatir tentang diri saya sendiri. Karena inilah kata Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, murid Sayyidina Ali, karamallahu wajhah, ma khafahu illa mu'min. Dalam hadis Bukhari di judul bab, tarjamatul bab, dikatakan tidaklah merasa aman dari kemunafikan itu, baik sikap ataupun sifat, kecuali dia mukmin. Insya Allah kita mukmin. Ya. Wa ma aminahu illa munafik. Siapa yang merasa dia tidak munafik, maka dialah munafik. Jadi kita setiap hari harus menuduh diri kita, kamu munafik, saya munafik, dan kita punya kemunafikan itu setiap hari. Masya Allah. Nah, cuman kenapa pembedanya ini sampai ke sholat subuh? Ada apa dengan sholat subuh dan isya juga gitu? Okay. Ada apa dengan sholat subuh? Yang isya? paling indah kalau kita baca itu dengan asbabul nuzul, asbabul wurud. Karena hadis itu pasti ada kronologisnya. Jadi kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, ketika kami sholat subuh, lalu selesai sholat, Nabi SAW mengabsen. Hal syahida fulan? Hal sholat fulan? Apakah si fulan hadir? Apakah si fulan hadir? Lalu sahabat mengatakan, Syanu hadir, Syanu tidak hadir. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Inna asqalas salah, ya, sesungguhnya sholat yang paling asqal artinya berat, asyad, ya, alal munafikin, terhadap orang munafik, 2, al-isya wal fajar, isya dan fajar. Tapi tidak disebutkan di situ kenapa. Lalu Imam Ibn Hajar dalam syarahnya mengatakan karena waktu malam dan subuh itu, kalau isya adalah waktu raha,
sedangkan subuh adalah waktu lazatun naum. Jadi kita rehat, kita santai di rumah, itu yang kita suka. Sedangkan subuh itu waktu lezatnya tidur. Lalu ada yang kedua, kata beliau, Isya dan subuh ini adalah waktu seorang mukmin membuka rahasia-rahasia tentang dirinya, tentang agamanya, ya, tentang jiwanya. Ya, yafuzu bihil mu'min, yang seorang mukmin mendapatkan keuntungan rohani di sana. Nah, sedangkan mereka tidak mengolah rohaninya di saat-saat itu. Jadi pembeda abadi antara seorang mukmin dengan munafik itu dilihat dari lailnya, malamnya ngapain. Awal malam sama ujung malam. Itulah Isya dan subuh. Nah, berarti kayak begitu dibilang berjamaah sholat subuh, itu mungkin setengahnya setengah orang yang munafik gitu, setengah orang Islam yang munafik, karena jarang sekali orang yang sholat subuh berjamaah. Dan kalaupun misalnya dia berjamaah di rumah, misalnya dengan istri gitu kan, setidaknya ada dalam 1 bulan tuh seminggu dia nggak berjamaah dengan istri karena istri berhalangan gitu misalnya. Berarti ada seminggu setiap bulan tuh dia adalah orang yang munafik gitu misalnya. Nah itu apa seperti itu? Hadis yang tadi itu berbicara tentang taksimul munafikin, sebenarnya pembagian munafik. Jadi munafik itu terbagi 2. Kalau di Quran setiap kali ada ancaman bagi orang munafik, ya, wabasyiril munafiqin, beri kabar ke orang munafik bahwa mereka dapat azab yang pedih gitu ya. Itu adalah munafik yang kubra. Jadi ada nifak yang kabir, yang besar, ada nifak yang saghir. Nifak yang kabir itu yang memenuhi 4 pencirian yang Nabi katakan, ayatul munafik 4, ya, atau 4 ciri-ciri orang munafik ada 4. Itu kita sudah hafal dari kecil ya, berkalam bohong, berjanji suka ingkar, diberi amanah khianat, jika bermusuh-musuhan dia berdendam kusumat. Di hadis lain 3, dan di Bukhari itu dikatakan siapa yang mempunyai salah satu karakter itu berarti ada munafik kecil dalam dirinya. Kira-kira begitu kalau kita terjemahkan secara bebas. Tapi kalau sudah mencukupi 3 itu atau 4, maka dia sudah disebut munafik wusta atau munafik yang kubra. Jadi jika dibagi 2, kecil besar, atau dibagi 3, kecil menengah besar. Seperti itu. Dan orang yang tidak hadir waktu sholat subuh belum tentu dia munafik yang besar itu. Mungkin dia mempunyai masalah sendiri. Tapi hadis ini bukan untuk menilai tetangga atau teman. Hadis itu untuk kita sendiri. Oke. Ya. Masya Allah, Masya Allah. Nah, di surat Al-Munafikun di situ Allah menyebutkan kata waspada. Kata waspada. Nah, ini gimana waspada yang benar gitu? Karena kalau salah-salah kita suuzon justru, langsung ngecap gitu kan. Padahal mesti kita waspada gitu. Nah, seperti apa sih waspada? Atau bukan kita suuzon, tapi misalnya kita menceritakan ke keluarga gitu bahwa dia ini orang munafik gitu. Tapi waktu kita menceritakan keburukan dia yang lainnya pun kita masukin juga, jadi gibah gitu misalnya. Nah, sebenarnya waspada itu seperti apa yang dianjurkan itu? Ya, Al-Qur'annya surat Al-Munafikun kan menyebut fahdharhum qatalahumullah anna yufakun. Berhati-hatilah terhadap mereka, kan begitu. Tapi ayat ini bukan berbicara tentang munafik yang kecil. Ini munafik besar, yaitu seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu munafiknya besar. Jangankan orang biasa, ya, istri Nabi pun dia tuduh yang macam-macam. Dan munafik rata-rata mereka bermain dalam hal-hal yang strategis. Jadi ini bukan masalah-masalah yang kecil-kecil ya. Jadi fahzarhum di situ artinya berhati-hati terhadap mereka, artinya jangan sikoh terhadap mereka. Jangan kita percaya dengan kalamnya. Karena di ayat awalnya itu dikatakan wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Jika engkau melihat mereka, kamu akan takjub, tertarik dengan jisimnya. Jisim ini kan penampilan zahir. Jika mereka berbicara, kamu akan tertarik dengan kalam-kalamnya. Karena kalamnya itu pasti dipoles. Menarik. Sangat menarik.
Jadi ayat ini sedang mengatakan fahzarhum, bukan berarti kita tidak berinteraksi dengan mereka. Pasti kita berinteraksi, atau jangan-jangan sifat itu ada pada kita. Fahzarhum ini juga bisa diartikan hati-hati terhadap mereka, hati-hati terhadap sifat mereka kalau ada dalam dirimu. Bisa juga begitu. Masya Allah. Dalam surat An-Fikun juga itu Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik, Iya, dibilangnya. betul. Nah, ini munafik ini termasuk fasik atau fasik termasuk munafik? Dan apa ini artinya Allah memang menutup hidayah untuk orang munafik? Nah, kalau menutup hidayah berarti bagaimana dia bisa bertobat gitu? Itu apa seperti itu? Fasik dan munafik itu sebenarnya ada taradufnya, jadi bersinonim. Karena kata fasik, fasaqa, yafsuku, fisqan, itu berarti khuruj juga sama, khuruj minat ta'ah. Jadi orang yang keluar dari taat disebut dengan fasik. Sedangkan munafik yang menzahirkan yang berbeda dengan dalam dirinya. Jadi ujung dari kemunafikan itu adalah orang jadi fasik. Karena ketika dia sudah terbiasa melahirkan apa yang bukan sebenarnya, menzahirkan yang tidak sebenarnya di dalam dirinya, lama-lama dia menjadi fasik. Maka ayat ini mengatakan sesungguhnya Allah la yahdil qaumal fasikin. Kembali kepada surat, jadi karakter hidayah itu terbagi dua ya. Ke surat Asy-Syura, 2 ayat setelah laisa kamitsli syai', 11, 12 ya, 12 atau 13 itu. Apa kata Allah SWT? Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Jadi karakter hidayah itu 2. Pertama, ada orang yang Allah ambil, seperti para nabi, para wali. Ada yang diambil utuh, sama akal-akalnya hilang, majzub. Kita di Jawa disebut majdub. Ya. Ada yang diambil separuh, seperti kita, ya semoga kita termasuk ya. Diambil separuh lalu dibiarkan pikiran ini bergerak sendiri. Nah, maka kita masih ada yang kita syak di dalam diri kita atau pertanyaan-pertanyaan dalam hati. Yajtabi, Allah pilih. Jadi para wali, para nabi, para rasul, itu bagian ini. Tapi ada yang kedua, wa yahdi ilaihi may yunib. Yang Allah kasih jalan hidayah itu yang yunib. Yunib anaba. Anaba ini yang mau datang dan sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Munafik itu tidak pernah sadar bahwa dia munafik. Dia tidak mau mengakui bahwa dirinya salah. Ya, mirip-mirip psikopat lah. Jadi kenapa Allah suka kepada pendosa yang sadar? Karena dia mau sadar, bukan dosanya. Sedangkan munafik, dia berbuat dosa dan dia tidak pernah merasa berdosa. Ini perbedaan antara muznib at-taib dengan al-munafik al-asim. Ini beda, jadi antara orang yang berdosa tapi mau sadar dengan munafik tapi psikopat. Itu berbeda selalu. Munafik ini nggak berhubungan dengan ilmu, Ustaz ya? Maksudnya karena enggak. banyak yang punya ilmu, ulama gitu, tapi tergolong ke munafik. Enggak, dulu yang disebut ulama itu kan al-arif billah. Orang yang kenal Allah. Kenal itu dengan apa? Kenal itu dengan banyak hal. Ada secara zahir, ada secara batin. Zahir ini bisa dibagi secara fikiran atau secara materi. Lebih tepatnya secara fikiran. Jadi saya berpikir bahwa Allah ada, lalu saya menemukan dalilnya, maka kemudian saya percaya ada Allah. Gitu. Ada yang secara batin. Nah, secara batin ini yang jadi masalah. Bahwa orang ketika dia sudah oke dalam pikirannya, tapi hatinya tidak nyambung. Kemunafikan itu adalah marad, fi qulubihim marad. Di dalam kolbu mereka ada penyakit. Nah, jadi kemunafikan itu adalah sebuah penyakit dalam diri. Fazadahumullahu marada. Walaupun beberapa ahli tafsir mengatakan ini penyakit majazi, bagi saya tidak. Ini penyakit hakiki. Penyakit hakiki itu adanya di dalam kolbunya. Maka kolbu di dalam Al-Quran terbagi 3. Kolbun marid, kolbun mayyit, kolbun salim. Sebenarnya ada pembagian lagi ya. Kolbu yang munafik itu yang sudah kubro, dia sudah mayyit.
Tapi kalau sughra baru marid. Kolbu yang sakit, kolbu mati, kolbu yang bercahaya, yang selamat. Nah, kolbu yang sakit ini dicirikan dengan sederhana aja. Kalau saya sehat, saya akan menikmati makanan. Misalnya Habib suka makan apa nih misalnya? Sate misalnya. Sate. Kalau lagi sakit, masih makan sate nggak? Atau malah mau mual? Iya. Nah, kita mau mual. Betul. Kira-kira seperti itu. Orang-orang munafik itu, jika diberikan makanan rohani, itu pasti keluar. Dia akan muntah. Kita ajak zikir, kita ajak ta'lid, kita ajak benar, ya. Itu dia akan mengeluarkan semuanya. Jadi tidak akan menerima. Kenapa? Karena fi qulubihim marad. Tapi dia berusaha menelannya. Gitu. Kalau yang sudah mayit, la yakbal. Ya, ayang kana, ya. Gimana pun dia nggak akan terima. Sawa'un alaihim anzartahum am lam tudhirhum la yu'minun. Nah, ini sudah jadi kafir. Jadi puncak dari kemunafikan itu ya kufur. Kufur juga. Tapi justru kemunafikan itu yang lebih berbahaya karena musuh dalam selimut. Iya, karena sering kita lihat memang pintar, yang dibilang ulama pintar, tapi dia bukannya mengajak mendekat, tapi menjauh kepada Allah kita melihatnya. Bahkan sampai mengajak perpecahan dengan menunjuk-nunjuk yang lain gitu. Okay. Dia yang paling benar. Itu berarti termasuk dalam golongan munafik atau? Oh, belum tentu, ya. Kalau di Quran kan dikatakan waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah, ya. Siapa yang lebih baik kalamnya daripada orang yang mengajak kepada Allah. Jadi sekarang ada orang yang katanya da'i ilallah tapi tidak tahu jalan kepada Allah. Akhirnya dia mengajak ke dalam dirinya sendiri, kepada egonya sendiri. Imam Ghazali menulis kitab Ihya Ulumuddin itu bukan untuk orang awam, tapi untuk ulama dan fuqaha. Ulama fuqaha yang ngurusin dalil yang zahir, tapi dia lupa ngurus kalbunya. Seperti kita-kita inilah ya, ngaji kitab segala macam, berceramah, tapi kita lupa menceramahi diri sendiri. Kita ngaji kitab yang tertulis, tapi kita lupa mengkaji kitab yang ada dalam diri kita sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Maka Imam Ghazali memberikan 4 jilid Ihya Ulumuddin. Sebenarnya yang paling inti adalah jilid ketiga dan keempat. Jadi jika kita lihat karya Imam Ghazali ini, terbukti bahwa orang alim bisa munafik. Ya, cuma penciriannya belum tentu ketika dia ngajak orang berpecah. Ya, berpecah ini kan bisa karena pemikiran mazhab, bisa karena politik, bisa karena emang hatinya busuk. Nah, yang ketiga ini baru munafik. Kalau cuma karena perbedaan pergerakan politik, itu kita sudah mafhum. Sayyidina Ali beda dengan Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Ali beda dengan Sayyidatina Aisyah. Jadi para sahabat pun beda. Sayyidina Umar itu berbeda dengan orang-orang Ansar. Jadi ikhtilaf siyasi. Perbedaan politik bukan berarti perpecahan umat. Tapi perbedaan iman baru berbeda. Orang-orang seperti ini yang kita sebut munafik. Iya, yang berbahaya lah. Iya. Kalau, nah ini banyak kita kan ketemu orang-orang yang seperti ini nih di keseharian gitu ya. Sebagai contoh misalnya di kita berbisnis atau berdagang gitu. Karena orang munafik ini pintar biasanya. Terlihat pintar gitu kan, dia bisa masuk sana, bisa masuk ke sini, seperti bunglon dia ini. Nah, ada bisnis kita atau dagangan kita yang jadi karena bantuan dia misalnya gitu loh. Ini gimana kita menyikapi ini nih? Apa kita mesti karena dia terlihat membantu kita gitu. Ya, jangankan orang munafik, orang yang soleh saja ketika membantu seseorang belum tentu niatnya tulus membantu orang. Bisa jadi ingin memperkaya dirinya sendiri. Apalagi munafik. Bedanya munafik la yufarriq bainal halali wal haram, ya. Dia tidak lihat halal haram. Ya. Kalaupun dia mau mendekat kita itu karena dia ingin memperbesar bagiannya. Di masa Nabi SAW, ketika Ubay bin Ka'ab dan para sahabat lain yang menceritakan tentang ada beberapa sahabat yang tidak ikut berperang, ya. Misalnya Al-Ashja'i, ya, ada beberapa lah. Sahabat-sahabat ini
ketika tidak ikut perang, mereka tidak membuat alasan dan juga tidak minta jatah dari hasil ghanimah. Rampasan perang. Ya, ada puluhan, sekitar 50-an munafik. Jadi orang munafik tidak disebut sahabat. Ini perbedaan istilah kita dengan kelompok yang benci dengan sahabat. Ya, mereka menyebut sahabat itu munafik. Kita ahlu sunnah tidak pernah menyebut munafik itu sahabat. Jadi tidak boleh ada kalimat inda sahabah munafikun. Di kalangan sahabat ada munafik. Nah, ini diksinya salah. Berarti tidak paham ilmu akidah dan ilmu hadis. Mereka di antara yang munafik ini datang kepada Nabi SAW membuat 1000 alasan kenapa tidak ikut perang, yaitu sakit dan segala macamnya. Supaya apa? Supaya dapat ghanimah. Supaya dapat harta rampasan perang. Sedangkan ada 3 sahabat, dia tidak mau buat alasan. Mereka mengatakan, kami tidak ikut perang karena emang kami tidak ikut perang. Jadi tidak ada alasan. Nabi ajar mereka untuk membersihkan kolbunya selama 40 hari tidak disapa, dipisahkan dari istri. Apakah mereka berubah lillahi ta'ala atau tidak? Jadi ini salah satu terapi kalau mau membebaskan diri dari kemunafikan, yaitu bermujahadah selama 40 hari. Nah, ini dari hadis Imam Muslim. Wow, Masya Allah. Ya, tadi antum nanya gimana interaksi kita dengan mereka ya? Iya, interaksi. Secara zahir, karena setelah Huzaifah al-Yamani tidak boleh lagi kita mencap orang munafik secara mutlak, maka kita pakai ayat fahzarhum. Cukup hati-hati. Ya, jadi tidak boleh ngecap. Siapa tahu besok dia menjadi orang soleh. Ya. Atau kita bisa jadi hari ini munafik, besok menjadi benar. Tapi kalau sudah munafik kubra, ini tidak akan pernah bisa benar. Ya, la yahdi, Allah tidak memberi. Ya. Jadi memang yang munafik kubro tadi itu bagaimana cara dia bertaubat gitu. Kalau misalnya memang dia nggak merasa, nggak bakal bisa tobat. memang nggak bakal Munafik bisa taubat. tidak bisa tobat. Karena penyakitnya kalau dalam ilmu hadis dhaifnya sudah jiddan. Dhaifnya jadi dhaif biasa bisa naik jadi hasan, bahkan jadi sahih. Sedangkan mereka ini dhaifnya sudah jiddan, sudah parah. Namun Sidi Ahmad Tijani dalam kitab beliau Al-Fathur Rabbani mengatakan ini hanya bisa diselamatkan jika bertemu dengan ahlullah. Tapi sekelas Abdullah bin Ubay bin Salul itu nggak selamat. Cuma karena Rasulullah husnuzannya tinggi. Rasulullah ini pemaaf, walaupun pernah disakiti, tetap menyolati beliau. Itulah akhir sholat beliau terhadap orang munafik. Jadi Nabi sendiri berusaha bermuamalah sebaik mungkin. Nah, ini sebelum kita tutup, jadi memang orang-orang munafik yang kubro itu tidak boleh disolatkan. Bukan. Itu di masa Rasulullah. Di masa Rasulullah. Di masa Rasulullah ketika al-munafik itu sudah dita'yin, sudah ditentukan orangnya, dan ini kemudian disirkan kepada Huzaifah al-Yamani. Oke. Ini sebagai contoh. Jadi tidak semua yang sahabat katakan munafik itu munafik. Jadi harus ada tanda tangan dari Rasulullah, kira-kira begitu. Sebagai contoh ada hadis Itban bin Malik yang meminta Nabi sholat di rumahnya karena ada suatu uzur, karena jaraknya jauh. Ya. Itban bin Malik kemudian menghidangkan makan, lalu kemudian beliau, sahabat Nabi, dan Abu Bakar lain-lainnya ikut makan bersama Rasulullah. Lalu Nabi bertanya mengenai Malik ibn Dukhshun. Ya. Bagaimana kabar Malik ibn Dukhshun? Lalu para sahabat mengatakan, "Dzalika munafik." Gitu kata sahabat. Qala ba'duhum dzalika munafik. Itu wahai Rasulullah munafik. Lalu Rasulullah kemudian membersihkan namanya. Apa kata Nabi? Bukankah engkau melihat alam tarau annahu qala la ilaha illallah liwajhillah, ya? Bukankah kamu melihat dia membaca la ilaha illallah karena mencari ridha Allah? Mereka kemudian bingung. Dan lalu mengatakan iya. Oh, ternyata usud punya usud. Ibnu Dukhshud ini dia punya istri, salah satu istrinya adalah anak dari Abdullah bin Ubay. Tapi ternyata Ibnu Dukhshud ini sahabat yang Rasulullah sisipkan ke orang-orang munafik. Nah, jadi ternyata, nah ini rahasia ya, ketika orang munafik masuk ke orang mukmin, mereka kemudian ingin merusak dari dalam,
seorang Rasulullah itu dapat wahyu dari Allah untuk meletakkan seorang Ibnu Dukshun untuk menghancurkan orang munafik dari dalam. Nah, ini manajemen Rasulullah. Dan ini rahasianya cuma satu. Apa kata Nabi? Alam tara annahu qala la ilaha illallah ibtigha'an liwajhillah. Bukankah engkau melihat bahwa dia baca la ilaha illallah karena mencari ridha Allah? Karena dia ini mencari ridha Allah dengan la ilaha illallah, dimasukkan ke dalam kelompok orang munafik untuk menghancurkan di dalam. Ternyata tugasnya berat di zaman Rasulullah. Antum masih ingat ada kisah Masjid Dirar? Masih ingat? Ya. Masjid Dirar, siapa yang menghancurkannya? Malik ibn Dukshun. Jadi beliau yang diajak ke sana, disuruh ke sana, cara diam-diam, lalu membakarnya dengan perintah Nabi SAW. Jika tidak ada Ibn Dukshun, maka munafik akan tambah besar, tambah besar, tambah besar. Jadi kita tidak boleh ngecap di kelompok ini ada munafik, belum tentu orangnya, tapi pasti ada. Jadi misalnya kayak sekarang nih ada perseteruan antara umat Islam. Kita nggak boleh mengatakan sana munafik, sana munafik. Kita cukup mengatakan mungkin ada munafik di sini dan di sana. Di pergerakan yang putih-putih atau pergerakan yang hitam-hitam sama. Allah itu gampang sekali untuk merubah hati orang. Berarti dari kitanya yang mesti jaga Kita yang benar-benar. hatinya, jangan sampai menuduh, jangan sampai suzon gitu. Betul. Cuman kita hati-hati aja. Kita lebih berhati-hati, jangan sampai kitanya juga jadi orang yang munafik. Untuk diri kita, jadi ada proses tazkiyahnya. Ya. Karena dia adalah penyakit, obatnya cuma satu, la ilaha illallah. Nah, ambil ilmunya dari ahlinya, karena teknik membaca la ilaha illallah supaya bisa membakar sifat kemunafikan itu harus ditalkinkan. Seperti Sayyidina Ali karamallahu wajhah mendapat talkinkan itu dari Nabi. Abu Bakar, Umar mendapatkan talkin zikir dari Nabi. Nah, nanti talkin bimbingannya mereka bisa mengikis, membakar sifat-sifat kalau ada munafik dalam diri kita. Setiap kali kita terjebak, nanti kita sadar sendiri. Karena cahaya itu akan membimbing terus. Itu. Ya. Masya Allah. Subhanallah, itu resepnya. Nah, waktu di zaman Rasulullah dulu, seperti apa orang-orang munafik terhadap Rasulullah? Dan bagaimana Rasulullah menyikapi kepada mereka, sikap Rasul itu seperti apa kepada mereka? Orang munafik di zaman Nabi yang paling jelas disebut adalah yang tadi kita sebut, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Abdullah bin Ubay bin Salul ini karakternya itu, silakan antum baca surat Nur, bagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul ini walaupun namanya Abdullah, tapi dia sebenarnya Abdul Syaitan, ya. Abdul Syuhrah, dia pengen mencari popularitas. Dia menyebarkan kabar palsu mengenai keluarga-keluarga Nabi. Dia memecah di antara umat Islam. Jadi Aisyah, istri Nabi, dia sebut fahisyah, pelaku keji. Kemudian ketika Nabi SAW membuat perjanjian politik dengan orang-orang Yahudi dan segala macamnya, itu yang merusak dia. Jadi dia masuk selalu lewat jalur dalam, bawah tanah. Ini yang dikatakan dalam kamus bahasa Arab, munafik itu sebutan untuk ular yang jalan di jalur bawah tanah, lalu keluar muncul tiba-tiba di ujung jalan. Itu salah satu karakter munafik. Tiba-tiba dimuncul di seberang untuk menghancurkan kita. Ini terjadi pada zaman Nabi. Makanya muncul ayat, jangan pilih aulia kamu dari kalangan munafikin. Aulia di situ artinya teman. Ya, teman berpolitik, teman dalam bertransaksi, teman dalam artian teman garib, ya, yang dekat. Kalau teman jauh itu lain cerita. Jadi zaman Nabi potret ini sangat jelas sekali, yang suka menyebar fitnah, menyebar tuhmah, ya, semua tuduhan-tuduhan palsu, lalu menghancurkan barisan umat Islam. Karakter mereka begitu, ya, antasyi'a al-fitnatu, ya, agar menyebarkan fitnah, kekacauan di kalangan orang Islam, orang-orang beriman. Yang antum lihat hari ini, kan ulama kita sekarang mulai kacau, para habaib kita mulai mengkritik. Sebenarnya bukan salah mereka, tapi ada orang yang menyusup di antara mereka. Ini yang harus kita kejar, ini orang. Ini yang kita harus hajar mereka, ya, supaya kembali lagi kepada khitah yang sudah ada. Innamal mu'minuna ikhwah. Ya. Jadi dan untuk
obat tadi buat kita itu la ilaha illallah. La ilaha Zikir illallah, itu ya. untuk mengikis rasa sifat munafik itu tadi Iya. ya. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih banyak Alhamdulillah. Ustaz Ar-Razi Alhamdulillah. atas tausiahnya. Bagi pemirsa Pondok Sanad podcast yang ingin mendapatkan notebook dari hasil kolaborasi antara Pondok Sanad dan The Lighting People, follow Instagramnya Pondok Sanad dan Instagramnya The Lighting People. Kita akan bagikan 3 buah notebook ini secara gratis bagi pemirsa Pondok Sanad Podcast. Semua informasinya ada di Instagram Pondok Sanad. Silakan langsung di follow. Sekian, mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.